Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Kita sudah sampai di Jumat yang kedua, teman-teman, dari bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Dan Indonesia masih tergabung kayak gitu ya, dengan peristiwa bencana alam yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara kayak gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana juga kayak gitu ya, selain yang ada di Indonesia kayak gitu ya, masih tetap kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina kayak gitu ya. Kapan hari saya waktu kemarin atau kemarin satu yang saya baca sekitar berapa puluh ribu truk itu dihadang oleh Zionis Israel yang membawa bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina kayak gitu ya. Belum lagi konflik-konflik yang lainnya kayak gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah ataupun fitnah yang menimpa umatnya Rasulullah SAW ini, dan Allah mengampuni dosa kita, baik dosa kita atas salah dan lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas pelanggaran hukum-hukum syariat yang kita lakukan, ataupun dosa kita kepada kedua orang tua kita, ataupun dosa kita kepada tetangga kita, ataupun dosa kita kepada keluarga dan kerabat kita, dosa kita kepada tetangga-tetangga kita, dosa kita kepada teman-teman kita, dan dosa-dosa kita yang lainnya yang sadar atau nggak sadar kita lakukan. Semoga Allah mengampuninya di Jumat yang barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di Jumat kedua materi kita adalah di sini ada kebaikan, dan yang akan kita bahas, kita lanjutkan, kita ambil kisahnya dari bukunya Syekh Mahmud Al-Misri kayak gitu ya. Kali ini kita akan ngambil di halaman 46 sampai 47 dari buku beliau kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, kalau di buku beliau yang punya buku ya bisa dibuka nih di halaman 46, judulnya tertera yang terbaik dan yang terjelek di antara dua genggaman kayak gitu. Tadi kalau saya buat publikasi di grup itu saya bilangnya bahasnya dengan judul dua yang terbaik dan terjelek ya. Ya nggak apa-apa ya, saya cuman ambil judul yang nggak pendek aja kayak gitu, nggak panjang-panjang itu. Jadi saya ambil judul dua yang terbaik dan terjelek. Kisahnya nggak panjang kok teman-teman ya. Semoga kisah ini nanti bermanfaat ya. Hikmahnya kita bisa petik, kebaikannya bisa kita petik kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, kisahnya ini dikisahkan kayak gitu, jadi diceritakan kayak itu di buku ini, diceritakan bahwasanya ada seseorang yang bernama Luqman kayak gitu ya. Ini di sini nggak diterangkan apakah Luqman ini, sepertinya bukan ya, bukan Luqman yang dalam Quran surah Luqman nomor surat 31 itu bukan kayak gitu ya. Kalau Luqman itu kan orang, sebagian ada yang berpendapat itu adalah seorang nabi, sebagian, tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa Luqman yang menjadi nama surah itu adalah Luqman orang solih kayak gitu ya, yang oleh Allah diberikan ilmu, pemahaman, dan kecerdasan kayak gitu ya, dan juga hikmah kayak gitu.
Nah, adapun di sini hanya tertulis Luqman adalah seorang hamba sahaya. Jadi ini bukan Luqman yang dalam Quran surah Luqman itu ya teman-teman ya. Jadi hamba sahaya itu budak teman-teman, dia nggak merdeka, artinya dia atas dirinya sendiri tuh nggak memiliki hak gitu ya. Dia adalah milik tuannya kayak gitu. Luqman adalah seorang hamba sahaya berkulit hitam kayak gitu. Ia seorang tukang kayu, berarti pekerjaannya kayak gitu ya. Entah ini tukang kayu, bos apa ya, majikannya ini pemilik apa pemilik perusahaan kayu atau bagaimana. Yang jelas dikatakan di sini bahwasanya Luqman ini seorang hamba saya yang berkulit hitam, ia seorang tukang kayu kayak gitu. Nah, suatu hari tuannya Luqman ini memerintahkan dia kayak gitu untuk menyembelih kambing kayak gitu ya. Menyembelih kambing, maka ia pun ya menyembelih, namanya diminta oleh majikannya kayak gitu ya, suatu pekerjaan, maka Luqman pun segera melakukannya kayak gitu. Dia menyembelih kambing ya. Setelah menyembelih kambing teman-teman, tuannya itu berkata, berikanlah kepadaku yang terbaik di antara 2 genggaman dalam kambing ini kayak gitu. Jadi tuannya Luqman kayak gitu ya, dia itu meminta bagian kayak gitu dari kambing itu yang terbaik menurut pandangannya Luqman kayak gitu. Terus kemudian apa teman-teman yang diberikan oleh Luqman kepada tuannya? Ternyata Luqman itu memberikan lidah dan hati kambing teman-teman. Yang diberikan Luqman adalah lidah dan hati kambing ya. Tadi kan tuannya minta di antara 2 genggaman dalam kambing ini. Ternyata yang diberikan oleh Luqman adalah bukan daging, bukan kaki, bukan tangan, bukan kakinya kambing, bukan dagingnya, bukan kepalanya, bukan ekornya, tapi ternyata yang diberikan oleh Luqman adalah hati dan lidahnya kambing gitu. Ya, kemudian setelah beberapa hari teman-teman, ini si tuannya ini kembali lagi mengulangi perintahnya kepada Luqman. Perintahnya apa? Apakah tetap sama? Nah, ternyata perintahnya itu sama teman-teman. Si tuannya itu berkata, sembelilah kambing. Nah, suruh nyembelih lagi kayak gitu ya. Ya, Luqman sebagai seorang hamba sahayanya dia, berarti kan milik tuannya, dia pun ya oke-oke aja gitu, menyembelih kambing sesuai dengan perintah tuannya kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman ya, tuannya itu setelah menyembelih kambing berkata lagi kayak itu. Perkataan tuannya itu apa? Berikanlah kepadaku yang terjelek di antara 2 genggaman dalam kambing ini kayak gitu. Kalau tadi kan permintaannya yang pertama kan berikanlah yang terbaik kayak gitu. Nah, permintaan tuannya ini yang kedua adalah berikanlah yang terjelek di antara 2 genggaman dalam kambing ini kayak gitu. Ya, sesuai dengan persepsi Luqman sendiri, apa yang menurut Luqman itu terjelek kayak gitu dari bagian-bagian kambing itu kayak itu. Coba tebak teman apa yang diberikan oleh Luqman. Teman-teman, ternyata yang diberikan Luqman itu adalah sama. Luqman memberikan lidah dan hati kambing kepada tuannya. Tadi yang awal tuannya minta yang terbaik, diberikan lidah sama hati kambing. Kemudian menyembelih yang kedua, minta yang terjelek, juga diberikan lidah dan hati kambing. Sama. Hah? Heran deh si tuannya ini sama Luqman. Ini minta yang terbaik dikasih lidah sama hati. Ini minta yang terjelek juga dikasih lidah dan hati. Kayak gitu ya. Jadi tuannya jadi penasaran ini kayak gitu. Terus kemudian tuannya itu berkata kepada Luqman kayak gitu. Aku telah katakan kepadamu ketika engkau menyembelih kambing,
berikanlah kepadaku yang terbaik di antara dua genggaman dalam kambing ini. Engkau berikan lidah dan hati. Kemudian saat aku katakan kepadamu agar engkau berikan yang terjelek di antara dua genggaman dalam kambing ini, engkau juga memberikan lidah dan hati, kayak gitu. Jadi Tuhannya tanya kepada Luqman kayak itu. Nah teman-teman, disinilah kita akan mengetahui apa alasannya Luqman memberikan jawab pemberian yang sama kepada tuannya atas dua permintaan yang bertolak belakang, satunya yang terbaik, satunya lagi yang terjelek kayak gitu. Luqman kemudian menjawab pertanyaan dari tuannya. Luqman menjawab, jika lidah dan hati itu baik, maka tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan jika lidah dan hati itu jelek, maka tidak ada yang lebih jelek daripada itu. Itulah teman-teman alasan kenapa Luqman memberikan lidah dan hati ketika tuannya meminta yang terbaik dan ketika meminta yang terjelek kayak gitu. Ya Allah teman-teman, jadi katanya Luqman, jika lidah dan hati itu baik, maka tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan jika lidah dan hati itu jelek, maka tidak ada yang lebih jelek daripada itu. Masya Allah. Dan ceritanya ya sampai di sini teman-teman sudah selesai, tidak ada lagi kelanjutannya. Sekarang kita ambil kebaikan yang kita bisa petik dari ya nasihatnya Luqman ini kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, kebaikan yang bisa kita petik, yang pertama kita awali dulu dari pemahaman kita bahwasanya lidah dan hati itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menerangkan dalam Quran surah Al-Balad kayak gitu, bahwasanya Allah telah menganugerahi manusia itu ya lidah kayak gitu. Ini saya dalam kondisi haid, jadi saya tidak membaca ayatnya ya teman-teman secara lengkap kayak gitu. Dalam Quran surah Al-Balad ayat 9 Quran surah Al-Balad kayak gitu ya, nomor surah 90. Saya awali dulu ayat 8 kayak gitu biar nyambung kayak gitu ya. Jadi di situ ayat 8 itu Allah telah menerangkan kayak gitu bahwasanya bukankah kami kayak gitu ya, apakah tidak gitu ya, alam bukan apakah tidak itu kalau dibahasakan ini bukankah gitu ya, bukankah naja'al berarti itu ada Allah yang telah menjadikan bagi manusia itu apa, ainain dua mata, berarti sepasang mata kayak itu. Terus kemudian di ayat 9-nya Allah itu juga bertanya itu yang sifatnya itu supaya itu manusia itu sadar kayak gitu loh, bahwasanya Allah itu telah menciptakan dua mata atas manusia, dikaruniai dua mata. Kemudian ayat 9 Allah terangkan bahwasanya manusia itu oleh Allah dianugerahi apa? Lisan kayak itu, lidah kayak itu diartikan dengan lidah, lisan, lidah yang tidak bertulang ya teman-teman. Lidah itu yaitu ya hebatnya Allah juga. Kalau lidah itu andikan ada tulangnya itu, waduh gimana kita mau makan, kita gimana mau ngomong juga. Terus kemudian juga dua pasang bibir, safatain, yaitu dua bibir itu maksudnya sepasang bibir itu. Jadi terang ya teman-teman bahwasanya Allah lah yang menciptakan lidah ada manusia kayak gitu. Terus kemudian dalam Quran surah Al-Mulk ayat 23 kayak gitu ya, Allah menerangkan kayak gitu, menjelaskan bahwasanya katakanlah huwa dia Allah kayak gitu yang telah angsya'akum ya, menciptakan kalian kayak gitu. Dan kemudian apa, Allah itu menjadikan bagi manusia itu apa, sam'a, pendengaran kayak gitu, kemudian penglihatan dan afidah kayak gitu. Afidah itu bentuk jamak dari fuadun, hati, atau dalam kamus itu diartikan dengan akal kayak gitu ya. Jadi di ayat ini Allah menerangkan bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan
manusia itu, kemudian memberikan kepada manusia itu pendengaran, penglihatan, dan juga hati kayak gitu. Nah, sampai di sini kita jadi tahu ya teman-teman ya, bahwasanya ayat Al-Quran sudah menerangkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan lidah sama hati kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya kebaikan yang bisa kita petik kayak gitu ya dari pernyataannya Luqman tadi itu, bahwasanya jika lidah dan hati itu baik maka tidak ada yang lebih baik dari itu, dan jika lidah dan hati itu jelek maka tidak ada yang lebih jelek dari itu. Bahwasanya yang kebaikan kita petik dari kisah tadi itu yang kedua apa? Lurusnya hati itu menjadi syarat lurusnya iman teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89 kayak gitu ya. Jadi ini saya rangkai gitu biar nyambung kayak gitu ya. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim teman-teman ya. Di ayat 87 itu ya beliau berdoa, wala dan janganlah ya gitu ya engkau hinakan aku ya yauma yub'atsun, pada hari dibangkitkan. Yauma, hari, la yang fa'u, tidak berguna kayak gitu. Apa? Harta dan juga banun. Banun itu bentuk jamak dari anak laki-laki itu ya. Berarti ya semualah, ya juga anak perempuan juga nggak berguna lagi, harta maupun anak-anak kayak gitu pada hari dibangkitkan nanti itu. Illa, kecuali man, siapa yang menjumpai Allah, yaitu biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Kalau di situ diterjemahkan dengan hati yang bersih kayak gitu. Terus kemudian teman-teman dalam Quran surah An-Nisa ayat 122, di situ Allah berfirman kayak gitu. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum kayak gitu. Akan kami masukkan kayak gitu mereka itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya abada, selamanya. Kemudian wa'dallah, dan janjinya Allah itu adalah benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Saya ingin mengaitkan maksudnya gitu teman-teman ya. Tadi kan di ayat Asy-Syu'ara 89 itu Allah di situ berfirman, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, biqalbin salim kayak gitu. Berarti kan itu menunjukkan bahwasanya yang selamat kayak gitu itu adalah mereka yang nanti di hari berbangkit itu, dibangkitkan itu di yaumul mahsyar kayak gitu ya, dia menjumpai Allah dengan hati yang salim. Tapi kemudian di ayat An-Nisa 122 itu Allah di situ menggunakan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kayak gitu, Allah akan memasukkannya ke dalam surga kayak gitu. Kenapa kemudian Allah tidak mengatakan orang yang berkolbun salim itu kelak akan Allah masukkan ke dalam surga kayak gitu ya? Maksudnya saya di sini ingin mengajak teman-teman untuk merangkai kayak gitu. Keterkaitannya hati dengan iman dan amal soleh kayak gitu ya. Jadi teman-teman, ketika hati seseorang itu benar menepati keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan 5 rukun Islam yang lainnya kayak gitu ya. Benar, hati yang salim itu adalah hati yang dia lurus keimanannya tanpa syirik, tanpa keraguan, tanpa disertai syahwat, tanpa disertai kemudian nafsu duniawi ya. Maka kemudian hati yang benar tadi itu, yang selamat tadi itu ya, akan menghasilkan iman yang lurus ya. Dari iman yang lurus tadi itu maka kemudian teraihlah amal soleh kayak gitu loh. Maksudnya saya ingin merangkai di sini, paham teman-teman, paham nggak ya dengan jalur saya berpikir kayak gitu? Bahwasanya antara ayat
As-Syu'ara ayat 29 sama An-Nisa itu tetap ada kaitannya. Maksudnya antara qalbun salim dengan beriman dengan amal soleh itu adalah ada kaitannya. Ketika hati seseorang itu salim kayak gitu ya, akan menghasilkan iman dan amal soleh kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat 89 As-Syu'ara sama An-Nisa 122 ataupun nanti ayat-ayat yang lain yang menjelaskan janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu mulai akan dimasukkan surga, kemudian ada yang dijanjikan ampunan dan pahala, itu tidak ada yang berketentangan dari sini. Makanya kemudian tadi Luqman berkata, ketika hati itu baik, maka tidak ada yang lebih baik dari itu, kayak itu loh ya. Jadi qalbun salim tadi itu hati yang selamat, hati yang menempati keimanan, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya tanpa keraguan, tanpa kesyirikan, tanpa disertai unsur nafsu duniawi, tapi lurus kayak itu ya, mentaati Allah dan Rasulnya kayak itu ya, maka akan menghasilkan iman yang lurus, akan menghasilkan amal soleh kayak gitu. Tadi beda, makanya Luqman ketika katakan juga ketika hati itu jelek, maka tidak ada yang lebih jelek dari itu. Maka ketika hati seseorang itu jelek atau kemudian dikenal dengan hati yang berpenyakit qalbun marid kayak gitu ya, atau kemudian hati yang mati kayak gitu ya. Kalau qalbun marid, hati yang berpenyakit itu dia masih kadang taat, kadang enggak kayak gitu. Ada perintah dari iman dia kepada Allah kayak gitu ya, tapi dia masih nimbang-nimbang dulu kayak gitu ya, dia masih enggan-enggan dulu kayak gitu, masih berpikir apa sih keuntungannya yang akan didapat ketika mentaati perintah Allah, misalkan untuk sholat, kemudian untuk aurat, ataupun perintah mengeluarkan zakat, ataupun perintah untuk berpuasa, ataupun perintah-perintah Allah yang lain, berkata yang baik, berbuat baik kepada tetangga dan sebagainya, itu masih mikir-mikir dulu atas kepentingan dia kayak gitu, atas kemanfaatan atas dirinya, itu yang berarti berpenyakit begitu kayak itu. Dia ada keimanan kepada Allah tapi begitu kayak itu. Tapi kalau sudah hati yang mati gitu ya, dia nggak mengenal Allah ya, dia dipenuhi dengan syahwat, dia dipenuhi dengan unsur duniawi, sehingga dia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kayak itu. Dan ketika dia berbuatnya berbuat baik karena dunia ya, syahwat dia, kemanfaatan bagi dia kayak itu. Ketika dia kemudian misalkan berbuat baik apapun itu diliputi oleh unsur duniawi ya, kemanfaatan bagi dia, syahwat dia kayak gitu. Tapi kalau qalbun salim, dia memberi karena Allah, dia membenci karena Allah, dia mencintai karena Allah, dia melakukan ketaatan, ya sadar dia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu loh. Makanya di situ saya sebutkan bahwasanya lurusnya hati menjadi syarat lurusnya iman. Kalau hati sudah lurus, iman sudah lurus, amal soleh pasti akan dilakukan kayak gitu. Jadi itu sudah ya begitu. Ya begitulah. Ya begitu urutannya kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya kebaikan yang saya ketik dari pernyataan Luqman tadi itu adalah lurusnya lisan menjadi syarat lurusnya hati kayak gitu ya. Jadi ini saya ambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Di situ Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Imanu abdin, iman seorang hamba, imannya hamba kayak gitu. La yastaqimu, tidak akan lurus itu ya. Hatta hingga yastaqima, lurus qalbuhu, hatinya kayak gitu. Wala yastaqimu, dan tidak lurus qalbuhu ya. Dan qalbuhu berarti qalbunya seorang hamba tadi itu la yastaqimu, tidak lurus, hatta hingga yastaqima, hingga lurus lisanuhu, lisannya kayak gitu. Jadi dari
hadis ini kayak gitu itu menerangkan bahwasannya lurusnya lisan itu menjadi syarat dari lurusnya hati kayak gitu. Kalau tadi yang awal lurusnya kolbu menjadi syarat dari lurusnya iman, kemudian yang berikutnya ini adalah lurusnya lisan menjadi syarat lurusnya hati. Teman-teman rahimakumullah, ketika lisan seseorang itu lurus kayak gitu ya, berarti omongannya itu yang baik-baik kayak gitu ya. Dia nggak ngomong yang jelek, lurusnya itu kenapa? Karena dipandu dengan dalil kayak gitu, dengan dasarnya itu baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, di mana Al-Quran itu melarang seseorang itu untuk menggunakan lisannya untuk berkata yang tidak baik kayak gitu. Maka kemudian ketika lisannya itu lurus, maka hatinya itu lurus ya itu teman-teman ya. Karena sebenarnya lisan itu bagian dari apa ya? Kadang lisan itu ngomong ceplas-ceplos tanpa dipikir dulu. Kadang omongannya lisan itu ada yang atas perintah hati juga, atas perintah akal juga itu. Tapi kemudian ketika lisan itu sudah terbiasa ngomong yang lurus, baik ceplas-ceplosnya dia maupun dia pikirkan omongannya itu baik lurus kayak itu. Nah, yang ini yang kita itu saya akui sulit kayak gitu ya. Kadang kita ceplas-ceplosnya ya kadang nggak sadar nyakitin orang lain kayak gitu ya. Atau kadang sadar sengaja kayak itu nyelekitin orang kayak gitu. Kita nggak tahu omongan kita itu nyelekit nggak di hati orang. Hati-hati teman-teman dengan dosa lisan kayak gitu ya. Jadi saya ambil satu ayat aja ya teman-teman ya sebentar. Teman-teman rahimakumullah, ayat yang menunjukkan bahwasanya lisan itu aslinya diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang baik atau benar itu salah satu ayatnya dalam Quran surah An-Nisa 114 atau kemudian surah yang sudah kita kenal sekali Al-Ashr kayak gitu ya. Di surah Al-Nisa 114 itu Allah berfirman yang artinya maksudnya yang di situ ya diterjemahkan di situ, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah. Pembicaraan itu kan omongan lisan teman-teman kayak gitu, baik yang rahasia maupun nggak rahasia. Itu yang dibenarkan itu apa? Yang menyuruh orang, salah satu di antaranya menyuruh orang bersedekah, berbuat kebaikan, mengajak perdamaian di antara manusia kayak gitu. Terus kemudian dalam Quran surah Al-Asr ayat 3 itu apa? Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu kan amaliyah lisan kayak itu. Jadi aslinya lisan itu diciptakan oleh Allah sebenarnya untuk berbuat, bentuk berkata yang baik ya kayak gitu. Maka kemudian ketika lisan itu sudah lurus, terbiasa dengan yang baik kayak itu, ya oleh Allah dijaga kayak itu dari ngomong yang nggak bener kayak gitu. Dan ada banyak sekali nasihat-nasihat dari para sahabat maupun tabi'in ya terkait dengan lisan. Jadi saya ambil dari buku Tazkiyatun Nafs karyanya Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah maupun Imam Al-Ghazali. Jadi ini terjemahan aja teman-teman ya. Di situ misalkan kayak kisahnya Abu Bakar sama Umar. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengunjungi Abu Bakar. Umar mendapatinya sedang menarik lidah dengan tangannya. Jadi Umar itu menemui Abu Bakar lagi narik lidahnya dengan tangannya. Kemudian Umar bertanya, apa yang Anda lakukan? Semoga Allah mengampunimu. Abu Bakar menjawab, inilah benda yang akan menyerumuskanku ke neraka. Insyaallah. Ini sekali bersahabat yang sudah dijamin surga. Kemudian ada lagi sahabat berikutnya Abdullah bin Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, tidak ada sesuatu yang lebih perlu untuk dipenjara selain lisanku itu. Dia Abdullah bin Mas'ud juga berkata, wahai lisan, ucapkanlah yang baik-baik, niscaya kamu akan beruntung. Berhentilah dari mengucapkan yang buruk-buruk, niscaya kamu akan selamat sebelum menyesal itu. Kemudian berikutnya Ibnu Abbas, ya ini
salah satu mufassir ya, dia berkata, telah sampai kepadaku seorang yang mengatakan bahwa tidak ada satu bagian dari tubuhnya yang paling dimurkai pada hari kiamat melebihi lisannya, kecuali yang menggunakannya untuk mengucapkan yang baik-baik dan mengisinya dengan kebaikan. Kayak gitu. Dan masih banyak lagi pesan-pesan dari kalangan sahabat maupun tabiin terkait dengan lisan kayak gitu. Jadi maka kemudian benar yang dikatakan Luqman, ketika lisan seseorang itu baik kayak gitu ya, maka hatinya itu juga baik teman-teman. Karena omongan itu tidak selalu yang ceplos-ceplos tanpa sengaja, ada omongan yang disengaja dan itu menunjukkan kondisi hati seseorang. Ketika seseorang itu omongannya kotor, buruk, nyelekit, nyakiti, membuat sakit orang lain, ya itulah hatinya yang sedang kotor, yang perlu dibersihin gitu ya teman-teman ya. Jadi benar ketika Luqman itu ngasihkan, ketika yang terjelek juga dikasih hati dan lisan, ketika yang terbaik juga dikasih hati sama lisan kayak itu. Masya Allah. Teman-teman rahimakumullah, kebaikan yang bisa kita petik yang terakhir dari kisahnya tadi itu adalah hati dan lisan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi teman-teman rahimakumullah, dalam ayat Quran surah An-Nur ayat 24 di situ Allah berfirman, pada hari ketika lidah ya, pada hari ketika lidah alsinatuhum ya, lidah-lidah mereka, wa aidihim, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka, tasyadu, menjadi saksi atas mereka kayak gitu, terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan kayak gitu. Jadi itu menunjukkan nanti itu semua yang kita katakan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, situ Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kenapa? Karena sam'a, pendengaran, penglihatan, fuad, hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban kayak itu. Jadi insya Allah teman-teman, itulah bahaya ketika hati dan lisan itu tidak lurus, tidak salim kayak gitu ya. Nanti bisa menjadi bukan menjadi pembela kita nanti di yaumul hisab itu. Dan semoga dengan kita membahas ini kayak gitu ya, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita sehingga kita itu bisa mikir dulu sebelum ngomong kayak itu ya. Kita kadang-kadang ngomong agak pikir kayak gitu ya, sehingga keliru, salah kayak gitu ya. Semoga Allah mengampuni dosa lisan kita, dosa hati kita Allah dibersihkan dari hal-hal yang mengotorinya kayak gitu ya, baik itu sifat iri, dengki, sombong, angkuh, takabur, ataupun hal-hal yang menodainya lainnya, dari kesirikan, dari keraguan atas Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lain-lainnya. Dan lidah kita oleh Allah dijaga dari omongan yang bisa menimbulkan dosa dan menyakiti sesama kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya demikian teman-teman kajian online hari ini. Saya mohon maaf ya teman-teman ya apabila ada salah kata atau apa-apa yang tidak berkenan selama ya kajian online selama ini kayak itu. Dan untuk seterusnya ketika saya masih hidup dan oleh Allah diizinkan untuk kajian online kayak gini, mohon dimaafkan kayak gitu. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.